Ada sesuatu yang tak lazim di Cakrawala ketika saya berkendara membelah jalanan yang bising di kawasan Manggarai beberapa tahun yang lalu. Saat itu, saya melihat siluet sebuah bangunan yang tampak asing, seolah-olah tidak berasal dari zaman ini. Ia berdiri menjulang, sendirian dan penuh misteri, tampak kontras dengan aktivitas warga di sekitarnya. Ia bukanlah gedung kantor, bukan pula menara masjid, atau apapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Struktur bata masif ini membentuk sebuah sosok yang bagi saya lebih terasa seperti sebuah peninggalan dari Kastil Dracula atau sekolah sihir Hogwarts yang tersesat di tengah belantara beton Jakarta. Rasa penasaran itulah yang akhirnya membuat saya berusaha untuk mendekati tempat tersebut, walau belum berhasil menemukan jalan masuknya. Karena menara ini seperti tersembunyi dalam labirin di tengah pemukiman. Kastil misterius itu ternyata adalah Menara Air Manggarai. Namun saya tidak menyangka bahwa di kemudian hari, menelusuri jejak menara ini justru membuka kotak Pandora sejarah yang mencengangkan. Ini bukan sekedar tandon air tua, melainkan sebuah kepingan dari ekosistem kawasan Manggarai sebagai kota kereta api di masa lalu. Bagi jutaan pelaju di Jakarta, Manggarai identik dengan transit, wajah-wajah tegang dengan langkah kaki yang terburu-buru, dan suara pengumuman kereta yang nyaris tak ada jeda. Tapi stasiun ini jauh lebih berarti daripada sekedar tempat transit semata. Saat Stadspoorwegen menancapkan pilar-pilar kekuasaannya di awal-awal abad ke-20, Manggarai tidak dibangun secara acak, melainkan dipersiapkan secara visioner sebagai pusat syaraf baru bagi transportasi Hindia Belanda. Sebagai wujud dari ambisi tersebut, Stadspoorwegen mulai membangun stasiun Manggarai pada tahun 1914 dan rampung sepenuhnya pada 1918. Melalui arsitek J. van Gent, Belanda merancang kawasan ini sebagai sebuah kota kereta api yang otonom, menjadikannya sebuah ekosistem modern di mana kehidupan sosial dan teknis melebur menjadi satu. Di satu sisi berdiri stasiun megah untuk lalu lintas manusia, sementara di belakangnya berdiri Hoofdwerkplaats, bengkel pusat terbesar dan tercanggih di masanya. Tempat lokomotif-lokomotif uap raksasa dirawat dan dipulihkan. Tak ketinggalan, kompleks perumahan pegawai dengan tata kota bergaya Eropa dibangun di sekelilingnya. Namun, ambisi untuk menghidupkan kota kereta api sebesar ini menuntut lebih dari sekedar bentangan rel dan deretan gerbong mewah. Agar jantung mekanis Manggarai terus berdetak dan uap lokomotif terus mengepul, ia membutuhkan pasokan darah yang konstan dan tak terputus. Disinilah peran sebuah infrastruktur penunjang yang sering terlupakan mengambil panggung utamanya, menjadi kunci yang memungkinkan seluruh sistem rumit ini bekerja. Inilah pesan yang saya tangkap ketika pemandu kami menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Manggarai sebagai pembuka dalam kegiatan pagi itu. Ya, di pagi yang kelabu itu, saya bergabung bersama Unlock Historical untuk membuka kotak sejarah kawasan Manggarai dan menyusuri beberapa jejak peninggalan Stadspoorwegen di kawasan ini yang masih bisa ditemui.
Melangkah keluar dari gerbang stasiun, kami seperti terlempar mundur melintasi dekade. Seketika, bising klakson dan ritme kota yang serba terburu-buru seolah teredam, digantikan oleh atmosfer hening yang membawa kami masuk ke dalam sebuah lorong waktu. Di sela-sela himpitan beton dan kepadatan Jakarta, sisa-sisa kejayaan peradaban kereta api masa lalu ternyata masih bernapas dengan tenang. Deretan bangunan tua dengan ciri khas arsitektur kolonial, lengkap dengan atap pelana yang tinggi, ventilasi lebar, dan dinding tebal yang kokoh, berdiri sebagai penanda waktu, seolah menolak untuk tunduk pada laju zaman yang ingin menggerus segalanya. Jangan salah, ini bukan sekedar deretan rumah tua biasa tanpa jiwa. Dulu, rumah-rumah ini menjadi tempat perlindungan dan peristirahatan bagi para garda terdepan sistem transportasi Hindia Belanda. Sebut saja, masinis bertangan dingin, teknisi ahli yang paham setiap senti mesin uap, hingga pejabat stasiun yang mengatur jadwal dengan presisi. Mereka ditempatkan di ring 1 ini bukan tanpa alasan. Kedekatan hunian dengan pusat operasional adalah strategi vital untuk menjamin jalur logistik yang menghubungkan Batavia dengan pedalaman Jawa tetap berjalan tanpa celah. Ini untuk mendukung kawasan perumahan Stadspoorwegen pada waktu itu. Jadi bangunan ini ada ya, ini karena masih minimnya juga literasi ya, jadi lagi keren gitu. Jadi memang gaya secara arsitektur tuh beda daripada bangunan Belanda yang lain yang ada di Batavia gitu. Nah, nanti kita akan melihat juga ke dalamnya seperti apa. Tak jauh dari hiruk-pikuk stasiun Manggarai, berdiri kokoh bangunan berarsitektur kolonial yang kini kita kenal sebagai SMP Negeri 3 Jakarta. Namun bangunan dengan tembok-tembok tebal ini menyimpan memori yang jauh lebih berat daripada sekedar ruang kelas biasa. Pada masa Hindia Belanda, gedung ini adalah kepingan vital dari grand design kawasan Manggarai sebagai pusat syaraf perkeretaapian negara atau Stadspoorwegen. Sejak era 1920-an, sekolah ini menjadi kawah candera di muka bagi sumber daya manusia perkeretaapian. Di kawasan inilah, otak dan tangan para ahli dilatih dan dibentuk. Tunas-tunas muda ini, anak-anak dari para pejabat teknis dan masinis, disiapkan sebagai generasi penerus yang paham betul etos kerja keras ala jawatan kereta api. Yang menarik, gedung SMP Negeri 3 ini mempunyai fitur-fitur yang agak janggal untuk ukuran bangunan modern. Tengok saja bagian bawah dindingnya. Di sana, terdapat beberapa lubang ventilasi yang nyaris menyentuh lantai. Keunikan lain juga ada pada jendelanya. Jendela-jendela yang dipasang tinggi ini sebenarnya tampak seperti kaca nako modern, namun memiliki mekanisme bukaan yang tidak lazim kita lihat di masa sekarang. Penjelajahan kami berlanjut. Namun sebelum mengunjungi bangunan terakhir, kami masih sempat melihat-lihat Ciliwung Brug atau Jembatan Ciliwung, sebuah struktur jembatan beton buatan tahun 1917 yang melintang menyeberangi Sungai Ciliwung. Jembatan ini memiliki lengkungan yang ikonik, namun saat ini dalam kondisi tidak aktif karena telah ada jembatan baru di sebelahnya. Saat itu, pemandu kami memberikan kejutan dengan mengajak kami naik ke jembatan.
Bukan perjalanan yang mudah karena kami harus menaiki lereng yang licin dan menembus semak belukar. Namun, sebanding dengan hasilnya. Jembatan ini mulai digunakan tahun 1917. Dari jembatan Ciliwung, kami kembali berjalan kurang lebih 1 km menjauh dari arah stasiun, hingga melewati pasar Bukit Duri yang ramai. Ketika tiba di sebuah pemukiman padat, kami masih masuk menembus gang yang berkelok-kelok seperti labirin, hingga akhirnya tibalah kami di tempat yang saya cari-cari selama ini. Inilah dia, Menara Air Manggarai. Seringkali tersembunyi dari pandangan karena kini terkepung pemukiman padat, menara ini sebenarnya adalah salah satu struktur paling vital dalam sejarah perkeretaapian di Manggarai. Dibangun tahun 1920, menara ini berfungsi sebagai jantung pendistribusian air untuk lokomotif uap di stasiun maupun di Balai Yasa. Secara arsitektur, bangunan ini sangat menarik. Bangunan ini mengadopsi gaya New Kunst yang fungsionalis namun tetap estetis. Cirinya terlihat dari penggunaan bata ekspos yang rapi dan bentuk geometris yang tegas. Berbentuk segi empat berukuran 8 x 8 meter yang menjulang setinggi 35 meter, menara ini memiliki 2 buah balkon di puncak di setiap sisinya. Yang istimewa, menara ini bukan hanya sekedar menara kuno dengan bentuk estetis, karena menara ini menyimpan 2 buah tangki berkapasitas 50.000 liter air di puncaknya. Bayangkan, di usianya yang sudah 1 abad lebih, menara ini masih mampu menopang puluhan ton air beserta berat tangkinya di ketinggian. Menara air ini dahulunya digunakan sebagai penyedia air untuk kebutuhan dari Balai Yasa Manggarai, stasiun dan juga perumahan di SS gitu. Jadi Kami masuk ke dalam. Pemandangan di sana didominasi dengan 2 buah pipa utama yang terhubung dengan tangki yang ada di atas. Dulu, air dalam kedua tangki ini diisi menggunakan prinsip bejana berhubungan dari Bogor. Selanjutnya, air disalurkan kembali untuk pengisi lokomotif uap yang haus agar bisa bekerja dengan semestinya. Di 2 sisi dinding, membentang sebuah tangga yang menghubungkan permukaan bumi dengan tempat tangki berada di atas. Tangga ini tampak kecil sekali dibandingkan dengan struktur bangunan yang masif. Namun demikian, tangga ini masih kokoh, dan beberapa orang dari rombongan kami tanpa ragu-ragu menaikinya. Saat ini, Menara Air Manggarai telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Meskipun lokomotif uap sudah lama sirna, menara ini sesekali masih difungsikan untuk mencuci kereta di Balai Yasa. Namun kini airnya diperoleh dari sumur bor yang berdekatan dengan SMB 33 Jakarta. Dari perjalanan ini, terjawab sudah rasa penasaran saya beberapa tahun terakhir ini. Misteri di balik siluet bangunan tinggi yang dulu hanya bisa saya lihat dari kejauhan, kini telah terungkap. Bukan sekedar sebagai bangunan tanpa kata, melainkan sebagai saksi vital yang pernah menjadi nadi bagi lokomotif uap di masa lalu. Namun, bersama dengan itu, banyak hal yang bisa saya pelajari di sini. Bahwa Manggarai sejatinya bukan sekedar tempat persinggahan kereta,
melainkan sebuah cetak biru kota mandiri yang dirancang dengan visi teknologi dan tata kota yang jauh melampaui zamannya. Jejak-jejak Stadspoorwegen ini mengajarkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu yang telah usang, melainkan tentang warisan inovasi dan ketangguhan yang selayaknya terus kita jaga di tengah deru perubahan wajah Jakarta. Terima kasih telah menonton. Saya Anjas. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.